wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Masih dengan kita di Misteri Kejawen. Pada malam hari ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita, yaitu Mbah Bopo Samudro. Nah, pada kesempatan malam hari ini, mohon maaf sekali, itu ada suara, kalau nggak salah suara katak. Itu sangat berisik sekali karena lokasi saat ini kita ada di hutan, di tengah hutan. Apa yang kita bahas dengan Bopo Samudro nanti, kita akan berbincang-bincang tentang mistisnya area Alas Tetonggo daerah mana, daerah Ngawi kalau nggak salah. Nah, sebelum kita tonton, jangan lupa teman-teman di sini like, komen, dan subscribe agar video kita, channel kita ini semakin berkembang. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bopo Samudro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Cici. Gimana Bopo malam ini, keadaannya sehat walafiat Bopo? Alhamdulillah semua sehat walafiat Mas. Alhamdulillah. Mohon maaf Bopo, ini kan mic kita itu lagi ada problem gitu Bopo. Nanti suaranya agak keras gitu Bopo ya. Oh ya insyaallah ya Mas. Untuk malam ini Bopo rencana mau bercerita tentang apa Bopo ini Bopo? Ini rencana kita memberikan topik tentang perjalanan spiritual saya di Alas Tetonggo Ngawi Mas. Ngawi, Jawa Timur. Oh, Alas Tetonggo itu daerah Ngawi Bopo ya? Iya. Itu gimana? Itu wilayahnya termasuk Jawa Timur yang paling ujung, paling barat, Jawa Timur Barat Utara. Di perbatasan Jawa Tengah, Jawa Timur. Monggo mungkin bisa langsung dimulai Bopo. Oh ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu kepada seluruh pemirsa Misteri Kejawen dimanapun Anda berada. Mohon maaf, saya sekali lagi diundang dari tim Misteri Kejawen untuk sedikit memberikan sekedar masukan, menanyakan tentang perjalanan spiritual saya dulu. Sewaktu saya di perjalanan di Alas Tetonggo Ngawi Mas. Oh ya. Itu awalnya gimana Bopo? Iya Mas, awal ceritanya begini Mas ya. Dulu itu kan saya itu kan orangnya awam Mas ya, dengan dunia goib, istilahnya kan gitu. Nah, berawal saya seneng itu pertama kali saya itu diajak temen ke daerah Alas Tetonggo sana Mas ya. Ada Alas Tetonggo sana. Seiring perjalanan waktu, akhirnya saya menemukan pembimbing guru spiritual saya untuk saya lelaku gitu Mas ya, di Alas Tetonggo sana gitu. Mohon maaf, itu kira-kira tahun berapa Bopo kalau boleh tahu? Itu lebih kurang tahun 2010 Mas. Oh, berarti udah 10 tahun lebih ya pengalaman ini ya? Iya, 2010. Oh ya, monggo dilanjut Bopo. Iya, terima kasih. Saya masuk Alas Tetonggo itu, kalau saya pernah masuk ke sana 2006, tapi saya ikut lebih kurang 2010. Masuk Alas Tetonggo pertama, waduh, suasananya sangat tenang tapi mengerikan di sana teman-teman. Tenang tapi tidak bisa sembarangan. Di hutannya itu nggak? Di hutannya itu. Masuk akhirnya pada tahun lebih kurang tahun 2010 ke 2015-an Mas ya. Saya masuk dulu tahun 2010-an ke bawah juga pernah. Saya masuk ke sana itu mulai
arah ke Kali Tempur masnya. Jadi Kali Tempur itu letaknya di alas tetangga juga? Iya, di dalam mas. Oh, di Kali Tempur. Nah, saya rendaman di sana. Saya rendaman mas, pertama kita zikir tertentu, kita rendaman di sana. Rendaman berapa ya? Lebih kurang 1 jam lah aja. Gitu. Yang pertama saya tidak mendapatkan apa-apa mas, istilahnya gitu. Saya tidak tahu apa-apa, masih nol mas. Oh mohon maaf, ini sebelum saya potong Bopo, itu maksudnya rendaman itu berarti kalinya itu apa besar atau gimana? Gambarannya maksudnya? Kalinya ya nggak terlalu besar juga mas ya, tapi arusnya derasnya sekali mas, arusnya deras. Apalagi di saat musim penghujan saat itu. Jadi gitu. Dia arusnya kali itu dari lereng Gunung Lawu mas. Itu alirannya sangat deras. Makanya kadang kalau kita masuk ke sana, kalau kita nggak tahu niteni pas gimana waktunya airnya surut apa enggak, itu ya sangat rawan sekali mas gitu. Coba dilanjut apa? Ya, dulu saya gini mas ya. Pertama saya ke sana, saya akhirnya lebih kurang tahun 2010-an saya disuruh sama guru saya mas ya, saya ritualan sana, saya rendaman. Nah akhirnya saya berendam di Kali Tempur situ mas ya, Kali Tempur itu. Nah di dalam rendaman itu akhirnya saya diperkenalkan dengan penghuni wilayah Kali Tempur itu gitu mas ya. Jadi, itu maksudnya jenengan dikenalkan atau kenal sendiri? Ya kenal sendiri mas, cuma dari awalnya kan yang menyuruh kan guru saya mas. Guru spiritual saya. Terus saya kenalan, akhirnya begitu lama di sana, akhirnya kita ternyata di Kali Tempur ini juga banyak penghuninya gitu. Nah, ya mohon maaf aja kalau tidak salah itu di sana tuh ada mas, untuk Kali Tempurnya yang saya rendaman itu dulu itu penguasanya Roro Sari. Itu untuk di Kali Tempurnya mas ya. Itu ternyata setelah saya terus meditasi terus dan zikir terus, ternyata bukan itu aja, juga ada kayak seperti bulus itu mas ya, besarnya minta ampun. Tak kirain apa, kura-kura gitu tuh ya, kayak kura-kura gitu mas. Akhirnya saya juga perkenalan, oh gitu, ternyata dia beri nama Ki Mbah Suwung gitu. Itu mas ya. Itu apa? Wujudnya bulus itu tadi? Iya kayak bulus itu tadi mas. Jadi besarnya minta ampun. Nah, Ki Mbah Suwung. Dan selain itu di sana juga ada yang nggak ngerinya juga, ada sosok naga mas. Saat saya berendam itu belum mas, pertama cuma suara rerangan aja mas, rerangan gimana gitu mas. Di dalam rerangan itu lalu beliaunya bercerita, oh kamu ngapain di sini? Saya intinya ya cuma, saya kan namanya orang, saya cuma istighfar, bertafakur. Saya ingin melihat sesuatu, ingin komunikasi dan lain sebagainya. Mistiknya gimana, terus gunanya gimana. Nah akhirnya saya diperkenalkan, kenalkan lagi. Terus beliau yang naganya itu punya nama, kalau tidak salah mas ya, Ki Ageng Topo Saliro. Tapi ada istrinya, beliaunya itu istrinya Nyai Gini Saliro, dua mas. Jadi dua, ya? Iya,
Sosoknya yaudah besarnya minta ampun, kita sendiri hampir takut mas, hampir lari, tapi karena kita punya keinginan kuat akhirnya ya udahlah terserah lah mau diapain, yang kita niatnya baik gitu. Kita terus kita zikir, kita rendaman, kita meditasi, kita semedi, kita zikir gitu terus. Nah saya kan namanya orang spiritual kan pengen tahu lebih jauh mas ya. Nah di saat kita ternyata saya kok melihat ada arah dari alas dari Kali Tempur itu ada kayak petunjuk ke atas mas ya. Nah, ke atas tak lihat ini apa, ternyata saya melihatnya kayak gua, tapi kok ngeri sekali. Akhirnya saya lama mas di situ cari petunjuk yang pas, gimana nih. Nah, akhirnya sampai di situ akhirnya kalau saya ngelihatnya guanya itu kayaknya pertapanya para raja. Jadi pertapaannya para raja. Iya, mungkin raja aja bisa sampai presiden pertama mas ya, terutama presiden pertama Insinyur Soekarno itu. Jadi saya kok belum ada petunjuk mengarah ke sana. Saya sendiri juga bingung mas. Akhirnya lama saya di situ terus cari petunjuk. Kok melihatnya petunjuk itu kok melihatnya sana kok kayaknya kok lebih ekstrim istilahnya gitu aja. Iya. Situasinya lebih ekstrim, goibnya lebih mengerikan lagi, dan mungkin ada binatang melata dan lain sebagainya juga gitu mas. Saya kira gitu. Akhirnya dalam tahun 2010-an itu akhirnya saya kan sudah berulang-ulang kali, akhirnya kok dapat petunjuk mas dari situ. Ada ndak tahu mas suara apa dari mana. Intinya dibilangi kalau saya belum waktunya ke Gua Bagus itu mas. Itu. Nah suaranya jelas sekali, ndak tahu itu suaranya dari mana. Loh, akhirnya dari situ. Loh, saya juga akhirnya kok belum tahu, keinginan saya tahu lebih dalam lagi. Nah, akhirnya terus saya tarik, benar-benar ternyata sisi lainnya itu Gua Bagus itu nggak main-main, tidak sembarangan orang yang bisa masuk ke sana mas. Makanya kita ada petunjuk belum waktunya. Terus akhirnya kita dapat petunjuk lagi mas, kalau kita nggak harus ke sana harus kemana. Nah, akhirnya kita dapat petunjuk lari ke namanya Sendang Derajat mas. Di Sendang Derajat. Nah, Sendang Derajatnya ya yang tidak terlalu jauh ya dari situ. Mungkin melewati kali, terus kalau tidak melewati kali kita ya belok puter gitu mas. Itu. Nah dari situ kita mendapat tunjuk di situ di Sendang Derajat itu. Nah di Sendang Derajat itu kalau tidak salah pada zaman dahulu itu yang apa itu juru kuncinya mas ya, namanya itu kalau tidak salah itu seingat saya itu namanya Pak Slamet, juru kuncinya di Sendang Derajatnya itu mas ya. Nah, saya ngomong ngobrol itu gitu, akhirnya saya ritualan di sana mas ya, di sana Sendang Derajat itu. Nah dari Sendang Derajat itu akhirnya kan kita karena sering mas ya ke situ, sering ke situ. Oh ternyata banyak fungsinya dari Sendang Derajat itu. Selain untuk menaikkan derajat juga banyak faktor mas di sana. Tempatnya tenang, nyaman. Dulu kayak ada bangunan pura-pura juga ada gitu. Akhirnya dari situ kita ritualan, kita bersemedi atau meditasi, ya kita berzikir gitu. Nah, Sendang Derajat ini kun apa mbah? Sumber atau kayak apa gitu? Sumber mas itu. Sumber ya? Sumber, ya itu
Sendang derajatnya bulat, itu kayak kotak, ada kayak kamar mandi gitu Mas ya. Nanti semua orang yang mandinya di situ Mas, ke tempatnya tersendiri gitu Mas. Nah terus kalau jenengan itu semedi di dalam air atau di mana Mbak? Enggak Mas, ya di sebelahnya Mas, di sebelahnya kan ada guanya juga Mas. Oh di gua. Iya, di sebelahnya itu ada juga gua. Nah terus dari situ akhirnya kita sering kita ritualan di situ. Nah, di sana terus kita berkenalan. Nah ternyata beliau itu namanya kalau tidak salah Raja itu Mas, itu kayak Raden Bagus Derajat. Mohon maaf kok itu suaranya agak kencang, bisa nggak kok ini soalnya suaranya kurang masuk kok. Oh itu ya Mas ya. Ya, agak dikencengin sedikit. Ya. Dia itu penguasanya Sendang Derajat Mas ya, itu namanya itu Raden Bagus Derajat. Nah beliaunya juga punya istri di situ Mas. Istrinya namanya Nyai Wulandari. Oh di situ kayak kehidupan satu keluarga ngoten nggih Mas. Nggih Mas Itu kerajaan di era apa kalau boleh tahu? Itu pada zaman Mojopahit Mas. Majapahitan. Iya, itu Mojopahit. Beliaunya bertapa. Dulu tuh pertapanya ya arahnya situ Mas, dari Kali Tempur ke sana terus ada Mas pertapanya beliaunya itu. Dulu pertapanya di situ. Terus tidak tahu bagaimana, terus beliaunya jadi penguasanya wilayahnya Sendang Derajat di Alas Ketonggo itu. Nah, jadi makanya dari berbondong-bondong orang sana, selain pertama biasanya ke Sendang Derajat, ke Kali Tempur gitu, untuk yang ritualan gitu Mas, yang saya tahu. Kadang bisa Mas semedi sampai naik, jadi dari Kali Tempur itu naik lagi Mas. Kalau zaman dulu tuh belum ada jembatannya Mas ya. Kalau sekarang mungkin ada, dulu pernah ke sana udah ada Mas. Belum ada jembatannya Mas, kita lewat kali gitu. Lewat kali udah ke dalam, batunya banyak, naik itu ada pada lah. Itu gua bagus tuh ya, itu masih terus Mas. Masih jauh gitu. Karena kita nggak ada petunjuk ke sana, kita juga nggak berani ke sana Mas. Masalahnya di sana itu nggak bisa untuk sembarangan. Jadi cuma kita sudah ada petunjuk kalau di sana itu tempatnya semedinya para raja, juga presiden pertama kita Mas. Mungkin bisa juga dari presiden yang kedua gitu Mas. Itu yang sampai ke Go Bagusnya itu. Berarti kalau Gua Bagus itu termasuk tempat yang paling mengerikan Mbak ya, angker gitu. Iya, insya Allah gitu Mas. Kira-kira paling mengerikan, masanya kalau kita kalau ke sana, kalau ndak ada petunjuk yang pas juga agak Mas, bersiko gitu Mas. Masalahnya tempatnya sangat sakral sekali. Jangankan yang mau mulai masuk pun sudah auranya sudah lain sekali Mas. Tenang, tapi sebenarnya kalau nggak bisa dipakai sembarangan, intinya kayak gitu. Karena kita mungkin dulu kita sering ke sana, ya kan? Nah, pas di saat kita mau pulang itu bahkan kita tapi di Sendang Derajatnya itu Mas ya, kita sampai pernah diberikan sebuah cindramata Mas, kayak sejenis batu nih Mas ya. Batu ya sejenis batu kayak gini, cuma berupa cincin dulu itu Mas. Yang ngasih siapa Mbak? Mungkin beliaunya Mas ya, Raden Bagus Derajat. Oh itu dikasih dua Mas, cuma dia berbentuk cincin Mas. Gitu. Yang satu kalau orang umum itu bukan orang umum aja, silang itu Mas, namanya itu tapak jalak Mas. Oh tapak jalak. Batunya tapak jalak. Batunya tapak jalak, cuma ke depan enggak tak bawa Mas. Nah, itu. Sama ada kalau sekarang
Tapi zaman sebelum Guming Akik mas, itu namanya mani gajah mas, tapi ada bergambar mas, itu dikasih kenangan sama beliaunya, dikasih 2, ditempatkan di mana mas, di bongkahan dekat kali gitu mas. Di tempat bongkahan di kali, akhirnya kita bongkar, kita diberikan kenangan itu, ya kita terima kasih, berarti beliau berkenan kita sowan ke sana gitu. Ya, jadi niatnya udah baik dikasih ya, Cendramata itu ya. Iya, intinya kan gitu. Makanya satu kalau kita masuk ke alasan itu iki menurut saya mas ya, kita ndak boleh sembarangan, kita nggak usah sombong, nggak usah aneh-aneh. Kita melakukan ingin semedi ya semedi, yang ada yang versinya meditasi ya meditasi, yang wirid ya wirid, gitu. Yang berdoa ya berdoa sesuai niatnya gitu. Yang penting kita jangan sombong yang ini ya, nggak bisa mas, sembarangan. Ini yang pernah saya loh mas ya, ini yang pernah saya alami gitu. Bahkan ada mas juga kita pernah ke sana itu mas, juga saya pernah dengar langsung dari warung mas, dulu ada, mungkin sampai sekarang ada mas ya. Oh di sini ada orang syuting tertentu akhirnya sampai gagal gitu, karena tidak tahu, mungkin beliau tidak suka atau bagaimana. Jelas intinya di situ itu tidak bisa dipakai sembarangan itu mas ya. Ada intinya di situ. Karena apa, kalau di alas itu ya di alas mana aja mungkin sama mas, cuma mungkin kita tidak tahu klasifikasinya gimana, sana ciri khasnya bagaimana, yang sana bagaimana gitu. Jadi mulai perjalanan saya mulai dari mana itu Kali Tempur itu, dengan mengenal para penguasanya di kali itu, terus kita cari petunjuk supaya kita lebih lagi bagaimana, tapi kita mau langsung ke atas Gua Bagus tuh kok ada suara yang ini, saya katanya tahun dulu belum waktunya gitu mas. Akhirnya saya lari ke Sendang Derajat itu. Nah dari Sendang Derajat kita dikenalkan itu, ya alhamdulillah beliau berkenan, bahkan pulangnya kita dikasih oleh-oleh lah istilahnya kan gitu mas. Cuma kalau orang berbentuknya kayak gitu. Nah begitu aja mas, kayak perjalanan saya di ritual di Alas Ketonggo Ngawi mas gitu. Mohon maaf Bapak, itu tadi kan Bapak dikasih oleh-oleh 2 cendramata ya. Iya. Nah mas, itu boleh dijelaskan manfaat dan fungsinya itu apa? Mungkin apakah hanya untuk apa cendramata saja, atau adakah karomah dari batu tersebut? Mungkin bisa dijelaskan. Ya. Gini mas ya, ini bisa mitos, bisa sugesti, tergantung orang manusianya mas, orangnya ya mas yang pakai itu. Kalau namanya batu tapak jala ini insya Allah mas ya, semua itu lantaran dan sugestinya masing-masing mas ya. Itu insya Allah kalau kita di jalan, kita insya Allah juga akan diberikan keselamatan itu mas ya. Karena apa, tapak jala itu gambarnya kan perempatan jalan gitu mas. Nah itu bisa untuk keselamatan dalam artian di jalan, biasanya utamanya itu mas ya. Selain itu juga bisa untuk menghadapi umpama ada permasalahan tertentu mas ya, bisa permasalahan andekan pegawai di kantor bisa di kantor, apa rumah tangga ya bisa, atau pokoknya permasalahan intinya gitu. Dari situ kalau kita memakai, insya Allah mas ya, kalau kita berdoa itu cepat, kita cari sesuatu kayak ada yang bimbing, nah ada cepat kita menemukan jalan keluarnya. Itu karomahnya salah satunya itu. Jadi satu tapak jala, yang kedua saya diberikan
bentuk cincin itu mani gajah Mas. Oh, warnanya tua sekali, cuma ketepaan enggak saya bawa Mas ya. Mani gajah. Kalau mani gajah secara umum Mas ya, secara umum itu untuk pengasihan ya, secara umum. Nah, pengasihan bolak-balik lawan jenis. Kalau yang pakai laki ya perempuan, ya kalau yang pakai perempuan ya laki-laki gitu. Itu secara umum untuk pengasihan Mas ya. Bisa pikat, arahnya untuk menyimpulkan. Juga ada unsurnya lain sebenarnya kalau orang tahu. Juga ada unsur untuk kalau yang berumah tangga Mas ya, bisa ada unsur untuk kekuatan seks sebenarnya Mas. Itu sebenarnya, tapi tergantung bisa menggunakan apa tidak. Nah, cuma yang pada intinya untuk pengasihan secara umum itu Mas, pengasihannya bagus gitu. Kalau makanya kalau beliau memberikan sesuatu kan nggak mungkin Mas kalau nggak ada karomahnya dari cincin itu sendiri. Gitu. Betul sekali Ya gitu Mas intinya. ya. Mungkin ada tambahan teman-teman atau pesan dari Bopo, semisal ada teman-teman yang kepingin ke sana, gimana langkahnya atau gimana niatnya, terus menemui siapa? Begini Mas ya, kalau kita ke sana sing jelas sih satu, kita ini nggak usah berpikiran yang aneh-aneh. Tujuannya apa tergantung itu aja Mas sebenarnya. Tujuannya apa, yang penting jangan sombong, jangan gimana ya, yang berbuat ndak sopan gitu. Masalahnya di sana itu sangat sakral Mas ya, sangat sakral juga, ndak bisa untuk main-main. Kelihatannya tenang tapi sebenarnya bahaya kalau orang sembarangan. Kalau soal menemui siapa, mungkin ada banyak di sana Mas, bisa lewat juru kuncinya dari Sendang Derajat ya bisa, mungkin dari juru kunci yang lainnya kan ya ada Mas. Masalahnya kita dulu kan karena yang bimbing kan guru saya, jadi kan kan yang bimbing saya sudah kenal sama juru kuncinya yang pertama Mas, jadi nggak terlalu ribet gitu. Pada intinya kalau ke sana ya harus nggak usah berpikir negatif, jangan sombong. Yang gitu Mas. Siap Mas. Itu Insya Allah aman Mas. Udah gitu mungkin gitu aja Bopo, mungkin apa ada lagi yang mau disampaikan mungkin? Saya kira sudah Mas, cukup itu aja karena waktunya juga sudah larut malam. Mungkin lain waktu lagi kita bisa sambung lagi gitu Mas. Gitu. Selamat malam. monggo untuk Mas Jakri bisa ditutup. Oke teman-teman, sangat menarik sekali pembahasan kita pada malam hari ini dengan Ki Bopo Samudro. Semoga apa yang disampaikan oleh Ki Bopo Samudro itu bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Nah sebelum kita akhiri, jangan lupa teman-teman di sini lanjut like, komen, dan subscribe agar channel kita ini semakin berkembang gitu. Oke langsung aja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.